Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Seberapa kita yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kedahsyatan-Mu Tuhan. Buat anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Hari ini Tuhan kami datang untuk menyembah, untuk meninggikan nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ada sukacita yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan setiap kami pada saat kami datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama kita akan pujian dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu. Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah
kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat suara kami untuk menyembah-Mu, hanya untuk meninggikan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber kemenangan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Oh, Yesus. Mari curahkan urapan-Mu lebih lagi atas setiap kami Tuhan. Hiara lama ya lama syada ya namase. Hiara lama ya lama syade. Mari terus menyembah Dia. Mari sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ada lawatan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus. Biarlah lama-lama ya lama syada ya namase. Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari curahkan lebih lagi Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Biarlah lama-lama ya lama syada ya namase. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau lah yang disembah, layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Haleluya. Oh, Engkau besar Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Kau ajaib Tuhan. Ajaib. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama, katakan besar Allahku. Besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib. Lebih sungguh lagi katakan Yesus. Haleluya, besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib. Yesusku, Katakan selamanya besar. selamanya besar. Ajaib. Yesusku, Selamanya besar. selamanya besar. Ajaib. Yesusku. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita dalam Tuhan, amin. Seberapa kita yang siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, Kaulah sumber kuatku. mari bersama-sama katakan. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Mari dengan iman, Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 mari bersama-sama katakan Yesus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, Takkan gentar langkahku. diangkat setiap kita. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari angkat suaranya bersama-sama. Lembah yang kelam kan ku lewati, Sebab Engkau beserta kami Tuhan. Kau Haleluya. sertaku. Mari dengan iman bersama-sama. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Mari bersama-sama katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa. Allah yang Haleluya. perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Allah kita ajaib, amin. Seberapa kita yang percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Engkau mulia, Engkau perkasa. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berkah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Mari bersama-sama. hanya Kau yang layak di. Siapa lompat bagi Tuhan? Go! 2, 3, go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan setiap kita. Kau
memerintah selama. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Mari bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau berkah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas kami Tuhan. Kami mereka angkat suara kami Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan berkat. Kau sumber kemenangan kami. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. haleluya. Saya melihat orang-orang yang luar biasa dalam rawakan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita mau pujian kita kepada Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Siap melompat bagi Tuhan? Amin. Siap? Oh, tuh. Wah, go, wah, yo, 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 yo. Yeah, 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 yeah. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Mari bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, Yesus. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus. Yesus Katakan aja. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, Yesus. Yesus kaulah Raja mulia. Bersama-sama serukan. Raja mulia. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan. Oh, Ku yakin Kamu hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tanda kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami. Kekuatanku
segenap hatimu katakan, ku yakin, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Setiap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Setiap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. kami boleh merasakan Engkau Ku Tuhan. rasakan Terima kasih. kuasa-Yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ada kemenangan yang terjadi Tuhan. Terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di Katakan kelepasan. kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Mari curahkan urapan-Mu lebih lagi atas setiap kami Tuhan. Kami sungguh memerlukan Engkau. Kami sungguh memerlukan setiap perkataan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Mari Bapa, mari urapi kami Tuhan. Mari urapi kami lebih lagi Tuhan. Kami angkat suara kami. Kami mau terhubung dengan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Mari sembah Dia. Syada lama-lama ya lama syada ya lama. Kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan. Syada lama-lama ya lama syada ya lama. Haleluya, haleluya. Mari terus menyembah Dia. Tidak ada yang berdiam diri Bapak Ibu. Syada lama-lama ya lama syada ya lama. Haleluya, haleluya. Oh, mari curahkan Tuhan, curahkan. Syada lama-lama ya lama syada. Terima kekuatan yang baru, terima sukacita. Haleluya, haleluya. Ya lama syada ya lama. Ya lama ya lama. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau menjamah hati kami Tuhan. Ya lama ya lama syada. Haleluya, haleluya. Engkau yang memberikan kemenangan, sukacita, kesembuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari dengan iman. Kemenangan terjadi. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Ada kalanya Engkau tidak memperlihatkan kenyataan di dalam hidup kami bahwa Engkau bekerja dalam diri kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya secara roh Engkau bekerja dalam diri kami. Engkau memberikan pencerahan dalam hidup kami. Engkau membangkitkan pengharapan dalam hidup kami. Engkau menaruh damai-Mu dalam hidup kami. Walaupun kehidupan ini tidak menjanjikan kepastian. Itulah penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang berjanji dan tidak pernah mengingkarinya. Yang berjanji, yang pasti menggenapinya. Walaupun hari ini mungkin belum tergenapi, banyak doa yang belum dijawab. Tapi satu hal kami percaya, Tuhan tidak pernah berdusta. Terima kasih Bapa di surga. Mari Engkau berbicara pada siang hari ini. Sampai kami jadi isi hati-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berbicara. Engkau adalah Tuhan yang menuntun. Engkau adalah Tuhan yang memberkati kami dengan isi hati-Mu sendiri. Biarlah isi hati-Mu itu tertanam di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami bukan hanya membawa pemikiran kami, tetapi kami membawa hati kami kepadamu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Bapa, pakai hamba-Mu dan kuasa Roh Kudus menjamah setiap pribadi sementara benih firman ditaburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Untuk ibadah yang kedua ini terima kasih juga buat Bapak Gembala dan juga semua pengurus yang sudah mempercayakan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang perlindungan Tuhan, ya, saya percaya semua kita membutuhkan. Amin saudara. Pasti kita membutuhkan perlindungan Tuhan, pasti kita pengen dilindungi, bahkan juga pasti kita pengen mengalaminya hari lepas hari dalam hidup kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa perlindungan Tuhan telah disediakan dalam kehidupan kita. Tetapi menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan tidak menghindarkan kita dari kesesakan, kegelapan dan serangan si jahat. Saya ulangin saudara ya. Menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan tidak menghindarkan kita dari kesesakan, kegelapan dan serangan si jahat. Kok bisa begitu Pak? Saudara perhatikan baik-baik, kalau saudara nanti kita baca di dalam Mazmur 91, saudara bisa menemukan mungkin bisa saja hampir 10 serangan yang diarahkan kepada orang percaya. Setuju saudara? Ya. Saudara temukan. Ya. Saudara bisa lihat di situ. Panah yang terbang di waktu siang. Singa yang siap menerkam. Kemudian apa lagi saudara? Kegelapan malam. Saudara bisa lihat di situ. Ada banyak sekali serangan-serangan yang menanti ataupun juga mencari lengahnya kita saudara. Kita bisa melihat di situ ada beberapa hal yang kita temukan. Ternyata di dalam Kristus itu sendiri ada ancaman-ancaman di luar sana yang mengincar kehidupan kita. Saya tidak berkata saudara harus menjadi takut, tidak. Ya. Artinya kita melihat Alkitab sebagai sebuah kitab yang berbicara secara realistis. Amin saudara. Bukan hanya secara rohani, tidak seperti itu. Tapi dia berbicara secara realistis dalam kehidupan kita. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat ya, ada penyakit sampar dikatakan saudara ya kan. Kemudian juga ada apa lagi? Ada banyak sekali ketakutan pada waktu malam. Ada teror yang bisa menghantui kehidupan orang. Panah yang terbang di waktu siang. Simbol serangan yang cepat yang tidak bisa terdeteksi saudara ya kan.
Kemudian juga ada singa muda yang siap menerkam, ada kekuatan yang luar biasa, melampaui kekuatan kita, mengancam kehidupan kita. Kemudian juga ada ular tedung, dikatakan begitu saudara kan. Artinya apa? Ancaman licik yang mematikan, yang ketika kita lengah maka dia akan menguasai kehidupan kita. Ya, nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya perlindungan Tuhan itu ada karena di luar sana setiap kita memiliki ancamannya masing-masing. Perlindungan Tuhan dibutuhkan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah alasan kenapa saya berkata ketika kita menjadikan Tuhan perlindungan kita bukan berarti meniadakan kesesakan, kegelapan dan serangan si jahat. Mungkin orang berpikir, Bapak mau ngajarin apa sih Pak? Nakut-nakutin Pak? Gitu kan? Enggak, saya enggak nakut-nakutin saudara. Ya, enggak nakut-nakutin sama sekali. Karena apa? Karena itulah realita kehidupan kita. Nah, yang menjadi masalah adalah di mana posisi saudara? Amin. Di mana posisi saudara? Ya. Nah, mari kita akan lihat di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 2. Kita akan lihat ayat yang pertama sampai dengan yang kedua ini saudara. Dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, kita katakan sama-sama 2, 3. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara perhatikan baik-baik, ayat ini didahului apa saudara? Didahului bukan hanya sekedar pengakuan, bukannya sekedar proklaim dari apa yang dia alami, tetapi lihat saudara, dalam ayat yang pertama itu dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Maka tadi saya katakan pada saudara, sebagai orang percaya saya katakan ya, hidup kita ini sebenarnya dikelilingi oleh berbagai macam ancaman. Tetapi yang menentukan adalah posisi kita. Kita berada di dalam naungannya atau kita berada di dalam kemauan kita sendiri. Atau kita merasa mampu memproteksi diri kita sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang ada permasalahan, pergumulan, kesesakan yang bisa diselesaikan dengan pengetahuan. Dengan keahlian. Kemudian juga dengan uang. Kemudian juga dengan koneksi. Kemudian juga dengan hal-hal yang lain yang bisa diupayakan oleh manusia. Tetapi di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang unpredictable, yang tidak bisa diprediksi, yang bisa menyerang banyak orang. Saudara, kalau kita bisa melihat, ya, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi bermalam dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, berarti berbicara tentang apa? Pertama posisi, yang kedua orang ini mengalami perlindungan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia bukan hanya memproklaim apa yang Tuhan janji, tetapi dia mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Saudara mau mengalami perlindungan Tuhan, amin. Puji Tuhan, di tengah-tengah ancaman. Jadi saudara perhatikan baik-baik, jangan pernah menengking ancamannya. Ya. Kita bisa menengking kesesakan, ya banyak orang karismatik berkata harus tengking. Menengking pergumulan, ya bisa juga ditengking. Kegelapan dan sebagainya, serangan roh jahat bisa ditengking, bisa. Tetapi yang paling penting tetapkan posisi saudara, di mana kita berada. Ya. Nah, sehingga apa? Kita bukan menjadi orang yang hanya mengklaim, bukan hanya memegang janji Tuhan, tetapi mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita akan lihat dalam Mazmur 91 ini seringkali menjadi lagu, kemudian menjadi apa saudara? Hafalan, ya. Dari zaman tahun 98, kalau masih ingat saudara kan 98 ada kerusuhan ya. Ayat ini mencuat Mazmur 91 sebagai apa? Ayat perlindungan gitu saudara kan. Kemudian saudara ketika masuk masa pandemik tahun 2020, ayat-ayat ini kemudian mencuat lagi satu pasal ini saudara. Ya, menjadi sebuah lagu lah, menjadi hafalan lah dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang tertentu setiap bangun pagi dia ucapkan Mazmur 91. Saya katakan sah-sah saja. Tetapi jangan pernah menjadikan firman Tuhan seperti mantra. Amin. Jangan pernah jadikan firman Tuhan seperti mantra perlindungan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lupa mengucapkannya kita menjadi ketakutan. Karena apa? Ada mantranya yang kita belum ucapkan.
Atau ketika kita mengucapkannya kita sudah merasa aman. Padahal Tuhan bukan berbicara masalah engkau menghafal Mazmur 91 saja. Tetapi problemnya adalah engkau paham gak isinya apa? Ngerti saudara? Engkau paham gak isinya apa? Saya punya teman di kampung. Kita kalau kumpul dia sering dibully. Teman-teman bilang, wah jelek lo, wah ini apa segala apa dikatain lah gitu kan saudara ya kan. Kalau menurut saya bukan jelek, kurang ganteng dikit aja saudara ya kan. Wah dibully saudara, dibully dia wah, segala macam. Dia ngomong sama papanya, Pak, bah namanya manggil bapaknya Abah. Bah sering dibully nih, sering dikatain nih segala macam. Abahnya bilang begini, oke. Nanti kamu ikut Abah ke Martapura. Martapura saudara, di Martapura itu ada dukun sakti mandraguna. Kamu tinggal 3 hari di situ, ya kan? Wah tinggal 3 hari di situ saudara ya kan? Terus diisi saudara, sama si dukunnya, pak. Dia duduk begini saudara, dari belakang dukunnya templok begini, pak. Saudara. Diisi, wah dia mulai begitu, kayak film-film gitu loh saudara ya kan? Wah gitu, terus dikasih rapalan. Wah udah saudara ya kan, udah 3 hari pulang saudara. Kumpul lagi sama kita-kita. Wah sama, ya kan namanya anak-anak dulu saudara. Udah dibully lagi ya, dikatain lagi gitu kan. Ya biasalah anak-anak rame begitu saudara. Wah sampai pas suatu titik dia marah. Lalu dia begini saudara. Anak-anak langsung kabur saudara. Takut juga gitu kan. Karena baru pulang dari Martapura gitu ya kan. Wah dia mulai rapal saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan, jangan jadikan firman Tuhan sebagai mantra. Tetapi mari belajar baik-baik firman Tuhan itu maknanya apa. Dalam kekinian kita itu maknanya apa. Begitu, itu yang sangat penting. Ya. Nah mari kita lihat bersama-sama bagaimana mengalami perlindungan Tuhan. Yang pertama, kita akan lihat. Ya. Yang pertama adalah berani. Katakan sama-sama, 2, 3, berani. Nah saudara mari kita lihat dalam Mazmur 91 yang kelima dikatakan begini. Ya. Kita baca sama-sama, 2, 3. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudara perhatikan baik-baik, berani di sini bukan berbicara hanya lawan dari kata takut. Nanti kita akan lihat. Ya, dikatakan begini, engkau tidak usah takut. Artinya apa? Punya keberanian walaupun ada ancaman. Tadi saya katakan kan seperti itu. Orang yang berada dalam lindungan di dalam perlindungan Tuhan saja, ancaman itu selalu ada di sekeliling kita sebenarnya. Ya. Nah, tetapi Tuhan katakan yang pertama adalah tak usah takut. Artinya apa? Berani menghadapi hal seperti itu. Nah, sudah perhatikan baik-baik ya. Kedahsyatan malam artinya apa? Ketidakpastian. Ada banyak doa dinaikkan. Hari ini terjadi perpindahan kekuasaan di negara kita. Amin saudara. Untuk 5 tahun ke depan akan dipimpin oleh presiden yang baru. Kita belum tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak rancangan dan program yang sudah disusun. Bahkan ada janji-janji untuk meneruskan apa yang telah dibuat selama 10 tahun yang telah berlalu. Tetapi secara real kita belum mengalaminya. Kita perlu berdoa karena kita percaya di dalam Kristuslah ada kepastian. Katakan amin. Tuhan yang memegang hati raja-raja. Amin saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Artinya apa? Sesuatu yang melesat begitu saja. Tiba-tiba datang. Ya. Nah saudara kalau kita bisa melihat di sini. Ketakutan bisa mengalihkan pandangan kita dari Tuhan yang maha besar kepada masalah yang kita anggap besar. Ya. Akibatnya apa saudara? Orang lebih berfokus kepada masalah yang besar itu. Kemudian ketakutan membuat kita sulit untuk melihat penyertaannya di tengah berbagai peperangan. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita sulit untuk melihat bahwa penyertaan Tuhan di tengah berbagai peperangan itu sebenarnya ada dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keputusan untuk tidak dikuasai ketakutan harus datang dari kita, bukan dari orang lain. Nah, juga katakan amin. Ya. Nah, saudara mari kita akan lihat. Bagaimana supaya kita memiliki keberanian. Nah ini ayat 14 dikatakan begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Yang pertama adalah mari kita belajar melekat dengan Tuhan. Saya mau katakan pada saudara, berani itu bukan lawan dari takut. Kalau Alkitab berkata berani itu bukan lawan dari takut. Tetapi berani itu punya alasan karena saudara percaya maka saudara berani. Bukan karena nggak takut. Amin saudara. Kalau orang berani karena nggak takut saja itu bisa nekat. Tapi kalau orang berani karena dia percaya ada penyertaan Tuhan. Walaupun di sekeliling dia ada ancaman. Itu yang namanya beriman. Katakan amin. Beda nggak? Beda. Amin saudara. Ini penting sekali. Bagaimana caranya? Mari kita belajar melekat. Melekat kepada Tuhan. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya. Ya, melekat. Nah di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Artinya apa saudara? Karena itu tunduklah kepada Allah. Nah kata tunduk ini saudara. Saya pelajari bahasa aslinya begini. Ya. Kata melekat bukan kata tunduk. Kata melekat itu saudara artinya begini. Ya. Orang itu tunduk kepada Tuhan dan sepakat dengan dia. Tunduk kepada Tuhan, sepakat dengan firman-Nya. Sehingga bukan hanya berkata ya dan amin. Tetapi mempercayai dan mentaatinya. Itu orang yang melekat. Makanya Tuhan katakan orang yang melekat itu apa saudara, dikatakan apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka yang pertama aku akan meluputkannya. Yang kedua aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara perhatikan baik-baik di sini dikatakan apa? Jadi melekat itu bicara tentang apa? Tunduk kepada Tuhan dan sepakat dengan firman-Nya, bukan hanya berkata ya dan amin. Tetapi mempercayai dan mentaatinya. Ya. Ada satu kesaksian di jemaat kami, saudara, ada seorang pengusaha. Ya, pengusaha ini bisa dikatakan ya lumayan lah pengusaha, saudara kan. Banyak relasi segala macam. Lalu dia didatangi oleh rekan bisnisnya, saudara, untuk menawarkan sebuah proyek. Jadi jemaat kami ini berkata begini, proyek apa? Disebutin proyeknya. Ya, saya nggak perlu sebut nama proyeknya deh ya, saudara ya. Karena ini melibatkan banyak pejabat dan juga banyak orang-orang yang penting lah gitu saudara kan. Ini proyek udah matang. Kamu tinggal masuk, kamu tinggal kelola. Kamu udah dapat 30%. Dan proyek ini nilainya T. Mau masuk gak? Proyek apaan deh? Pokoknya proyeknya disebutin begini. Gue gak mau masuk. Kalau bukan 51%. Digituin saudara. Enggak apa-apa dia bilang. Lu masuk 30%. Udah bagus banget, yang lain aja tuh nggak sampai 30%. Ya, ini orang bisnis pasti tahu nih ya, masalah seperti ini. Dia katakan enggak deh, hati saya juga rasanya nggak klop nih, dapat proyek seperti ini walaupun nilainya T. Ya, diabaikan sudah. Beberapa bulan kemudian dari proyek yang tadi nilainya tinggi sekali ini saudara, boom, terjadi kasus yang luar biasa, menyeret begitu banyak orang. Menyeret begitu banyak pejabat. Ya. Tuhan melindungi. Amin saudara. Kita nggak tahu masa depan. Kita tidak tahu apa yang dirancang orang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita datang tunduk kepada Tuhan, sepakat dengan firman-Nya, Dia bisa memberikan perlindungan tepat pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya pagi tadi saya katakan, setiap bisnis, pekerjaan, dagang, pelayanan, profesi, bawa kepada Tuhan. Tuhan berikan perlindungan. Supaya apa? Supaya ada orang-orang yang berniat jahat atau ada orang-orang yang menjadi jebakan, yang menaruh jebakan di depan kita. Kita terhindar karena apa? Di sekeliling orang yang percaya sekalipun ada yang namanya jebakan, ada yang namanya serangan dari kuasa gelap. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua mengenal. Berani karena melekat dan kemudian berani karena mengenal. Mengenal Tuhan artinya mengenal nama dan sifatnya sehingga apa saudara? Itu sehingga kita bisa memahami dan mengenal Dia dan mempercayakan diri kita kepadanya. Bagaimana caranya? Saudara kalau saudara pengen tahu, saudara bisa baca, pelajari.
Kalau saudara pengen mengerti, saudara bisa renungkan. Tapi kalau saudara mau mengenal Tuhan, saudara perlu libatkan dia dalam segala perjalanan hidup kita. Amin saudara. Baru saudara bisa mengenal. Oh polanya Tuhan seperti ini. Oh Tuhan tuh pengennya seperti ini. Mengenal dia. Saudara, saya percaya kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Cuman seringkali kita kurang mengenal sama dia. Akibatnya apa? Ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita merasa bahwa benar nggak nih Tuhan ada atau tidak? Kita punya orang misi saudara di gereja. Dia masuk ke salah satu suku yang kalau saya sebutin sukunya itu saudara pasti tahu ya. Di daerah Banten gitu saudara ya kan. Suku yang cukup tertutup lah gitu saudara ya kan. Dia masuk. Dia ketemu dengan petinggi suku di situ dan dukun yang sakti mandraguna lah gitu saudara ya kan. Nah dukun ini sering dipanggil untuk ngobatin. Pakai mantra. Banyak sembuh saudara. Sampai orang-orang yang disembuhkan itu saudara ngasih dia emas. Dari hadiahnya saudara pasti tahu kasus berat. Ngasih dia emas. Bahkan ada yang kasih rumah saudara. Terus kasih ya macam-macam lah. Gitu. Suatu ketika digigit ular. Ternyata dukun juga bisa diserang saudara. Gigit ular. Kakinya. 16 hari gak bisa bangun saudara. Lalu dia telepon teman saya ini, orang misi kita ini. Bu, dia seorang perempuan. Bu, tolong doain aku bu. Kaget. Ini dukun sakti mandraguna saudara. Dipanggil kemana-mana karena mantranya saja orang bisa sembuh. Gitu kan. Wah dia bilang, ada apa nih gitu. Tapi dia mulai berpikir, wah ini kesempatan ini beritakan firman Tuhan. Lalu dia bilang begini, mau didoakan? Mau. Mau disembuhkan? Mau. Gitu kan. Tapi sebelum didoakan, saya mau ngomong dulu tentang Yesus. Karena nanti saya akan berdoa dalam nama Yesus. Silakan deh gak apa-apa silakan. 16 hari saudara, itu kakinya itu sudah mulai hitam, kulitnya tuh ngeletek. Karena racun dari ular tersebut. Sebenarnya ini mungkin karena punya kekuatan juga ya bisa 16 hari. Karena biasanya racun bisa ular itu 1 kali 24 jam itu masih syukur sudah bisa lewat. Ini 16 hari nggak bisa bangun. Nggak bisa bangun. Singkat ceritanya diinjilin. Diinjilin. Mau terima Yesus. Itu via apa? By phone. Oke, by phone. Doain. Terima Yesus dulu kemudian doain. Udah selesai dong. Ya. Orang misi kita juga ya sudah yang penting berita firman Tuhan disampaikan gitu. Udah saudara. Apa yang terjadi saudara? 1 hari setelah itu saudara, tadinya gak bisa bangun, sekarang udah mulai bisa gerak. Mulai gerak-gerakin kaki. Hari kedua saudara, sudah mulai bisa gerak-gerakin kakinya lebih tinggi. Hari ketiga saudara, sudah mulai bisa berdiri. Tapi dia berusaha berdirinya walaupun belum sempurna dia berusaha. Hari keempat, hari kelima, hari keenam saudara, dia sudah mulai napak. Dan pengaruh racun itu mulai hilang. Hari ketujuh, hari selanjutnya saudara, dia sudah bisa jalan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Lalu dia bernasar ketika dia sakit itu. Kalau memang saya sembuh, saya akan kasih yang doain saya ini. Ya, macam-macam lah. Ya. Dari gula aren, pisang tanduk sampai rumah. Nasarnya seperti itu saudara. Benar, sembuh beneran. Telepon dia ke orang misi kami. Bu, ibu ada di mana? Saya pengen ketemu ibu. Ada apa? Dia bilang. Saya sudah sembuh bu. Dia ceritain hari pertama, hari kedua dan sebagainya. Saya sudah sembuh. Saya pengen ketemu ibu. Saya harus serahkan ini kepada ibu. Gitu. Udah gak apa-apa, gak usah. Enggak, kita ketemuan. Dia keluar dari kampungnya saudara. Naik kereta api. Ya.
ke arah BSD sana saudara ya kan. Dia bawa pisang tanduk sama gula aren. Terus dia bilang, kapan mau ke sana? Karena aku mau kasih ibu rumah. Kaget. Tapi jauh banget saudara rumahnya. Gitu kan. Enggak usah, kata teman kita ini. Enggak usah dikasih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa bu, ibu silakan terima. Sertifikatnya ada sama saya. Ini tak kasih. Jangan. Karena kita terima kuasa yang cuma-cuma. Tidak perlu dibayar. Amin saudara. Nah memang juga kejauhan rumahnya saudara. Jauh banget gitu saudara kan. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika kita mengenal siapa Tuhan kita. Apa yang kita ucapkan berdasarkan pengenalan kita. Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu memiliki bobot yang luar biasa. Karena apa? Kita mengucapkannya, kita mendoakan orang, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Dengan pengenalan yang mantap kepada Tuhan yang kita ajak jalan bersama-sama. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya bicara masalah tahu Tuhan, bukan hanya itu. Ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, kemudian yang berikutnya saudara, yang kedua, kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah berotoritas. Perhatikan baik-baik di dalam 91:13 dikatakan begini. Ya. Kita baca sama-sama 2-3. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya apa? Engkau punya otoritas di dalam dirimu sendiri. Dan di dalam Lukas 10:19 dikatakan begini saudara. Lukas 10:19 dikatakan begini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Dikatakan demikian. Artinya apa? Tuhan berikan otoritas dalam kehidupan kita. Katakan amin. Oh ini kan ayat buat penginjilan. Bukan masalah buat penginjilan. Semua kita diberikan amanat yang sama. Yaitu apa? Amanat agung. Amin saudara. Dan di dalam menjalankan amanat agung. Saudara diberikan otoritas. Untuk apa? Menyatakan kuasa Tuhan. Seperti tadi yang saya saksikan. Ya, ada kuasa Tuhan. Sehingga ketika dia datang saudara ke sana saudara. Ya, dia dianggap sebagai orang yang penuh dengan otoritas gitu. Nah saudara yang gak dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini bahwa setiap kita punya otoritas yang menjadi masalah. Pertama, saudara percaya gak? Amin. Siapa yang percaya saudara punya otoritas? Yang kedua, saudara gunakan gak? Amin saudara. Iblis itu tahu. Saudara punya otoritas. Ya. Dia tahu persis. Saudara punya otoritas. Dia tahu persis ada perlindungan yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Dia tahu persis bahwa setiap orang percaya kepada Kristus punya kuasa yang luar biasa. Problemnya adalah kenapa dia bisa menggocok hidup kita. Karena otoritas itu tidak digunakan. Saudara punya senjata secanggih apapun saudara. Tidak akan membawa pengaruh apa-apa kalau tidak digunakan. Setuju saudara? Ya. Makanya saya mau katakan pada saudara. Kalau misalnya di rumah udah bawa kemenyan, bawa melati. Bawa apa lagi saudara? Tiba-tiba bawa minyak wangi. Padahal nggak ada yang pakai di rumah nggak ada yang pakai minyak wangi seperti itu. Ya. Aneh-aneh. Kemudian horden bisa gerak sendiri. Kemudian ada bayangan di jendela dan sebagainya. Jangan panggil gembala sidang. Kok kaget semua? Jangan panggil ketua kelompok sel saudara. Belajar gunakan otoritas itu sendiri. Enggak ada yang amin. Amin saudara. Otoritas perlu digunakan. Karena tanpa menggunakan otoritas, saya katakan pada saudara, saudara akan mudah ditipu muslihat oleh iblis. Iya kan? Akibatnya kita tidak memiliki daya tangkal terhadap serangan. Karena apa? Tidak menggunakan otoritas. Kan firman Tuhan berkata begini dalam Markus pasal 16 dikatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Ketika dia mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Bahkan mengusir setan.
setannya pergi, bukan diusir setan. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita percaya kepada Kristus, di sekeliling kita ada hal-hal yang bisa mengancam kehidupan kita. Tetapi kita diberikan yang pertama tadi apa saudara? Berani. Yang kedua otoritas. Dan ketika saudara percaya kepada Kristus dan percaya kepada firman-Nya, maka otorisasi itu telah diberikan dalam hidup saudara. Yang ketiga, mari kita lihat. Mazmur 91 ayat 15 dikatakan begini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. John Wesley berkata begini, saudara. John Wesley ini adalah founder dari Metodis. Baik gereja Metodis maupun pergerakan Metodis. Dia berkata begini, doa merupakan sebuah hal yang sangat penting. Bahkan Tuhan tidak bergerak, tidak bekerja, tidak melakukan sesuatu kalau tidak ada doa dari umatnya. Saudara bisa telaah sendiri kalimat ini saudara. Ini kalimat tahun 18 sekian. 17 apa 18 sekian. Tapi satu hal yang saya mau katakan pada saudara. Artinya begini. Pernahkah saudara berpikir bahwa saudara diberikan kuasa juga untuk mengucapkan sesuatu. Dan ketika engkau berdoa, maka doa itu tidak ada yang gugur di hadapan Tuhan. Amin saudara. Tidak ada yang gugur. Apalagi doa itu didasari dengan kepercayaan kepada Tuhan. Keberanian kepada Tuhan karena percaya. Kemudian juga aku punya otoritas. Doanya juga gak ngawur gitu saudara ya kan. Karena apa? Ketika seorang berotoritas maka saya percaya doanya gak ngawur. Artinya apa? Dia tahu persis. Gak perlu yang macam-macam doa itu saudara ya kan. Tapi ketika dia berdoa untuk mengusir setan, dia usir dalam nama Yesus. Saya percaya kuasa itu dipatahkan karena apa? Yesus Kristus telah menyelesaikannya. Amin. Dia diberikan kuasa kepada kita, otoritas kepada kita. Cuman apakah kita mau menggunakannya atau tidak? Atau ditipu sama dia? Enggak mempan, enggak punya kuasa, kamu enggak bisa melakukannya, bukan gitu. Coba bisa diklik sekali. Saya menulis begini. Dampak anugerah setelah keselamatan adalah Tuhan membuka ruang bagi kita untuk apa? Berdoa dan berseru kepadanya. Amin saudara. Berarti apa? Apa yang dia katakan? Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan alam. Itu terjadi. Artinya apa? Dia menantikan. Aku udah buka ruang nih. Ruang apa? Aku mau mendengar doa-doamu. Aku mau mendengar seruanmu. Ya. Dan ketika dia mendengar, dia tanggap terhadap setiap seruan orang percaya. Yang setuju katakan amin. Dia tanggap. Memang saya katakan jawaban doa dari Tuhan seringkali mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi waktu kita. Tidak sesuai kualitasnya dengan apa yang kita mau saudara. Tetapi saya mau katakan pada saudara dengar baik-baik. Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Kita sebenarnya sedang merancang masa depan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang kita mau. Saya ulangi. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan. Apapun doa saudara, baik itu untuk keluarga, untuk bisnis, untuk pelayanan, untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa, untuk segala macam. Saudara sedang merancang supaya masa depan adalah masa depan sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Makanya Peter Wagner berkata begini. Seorang pendoa syafaat adalah seorang yang menggenggam masa depan dalam iman. Amin. Ketika engkau mau melihat keturunanmu di masa depan sebagai pahlawan-pahlawan iman, ada syafaat yang kau naikkan hari ini. Ketika engkau mau melihat hidupmu dipakai Tuhan sampai kepada kesudahannya, engkau perlu bersyafaat hari ini. Ketika engkau melihat gerejamu dipakai oleh Tuhan dengan otoritas yang luar biasa, bersyafaat, engkau akan melihat itu terjadi. Katakan amin.
Saudara yang dalam Tuhan, itulah karya Tuhan dalam hidup kita. Alami perlindungan Tuhan. Sebelum selesai saudara, saya memberikan beberapa contoh perlindungan dari sisi yang berbeda. Bisa diklik satu kali, klik lagi. Saudara, Horatius Spafford, mungkin kira-kira begitulah bacanya. Adalah seorang pengusaha, pengacara sukses. Dia hidup pada tahun 1828 sampai 1888. Pada tahun 1870 saudara, dia punya anak laki-laki meninggal karena terkena penyakit demam. Pada saat itu, kan dulu tidak secanggih sekarang pengobatannya, medis dan sebagainya. Itu merupakan pukulan yang luar biasa bagi dia. Karena itu adalah anak laki-laki satu-satunya. Kemudian setahun berikutnya saudara, dia tinggal di Chicago. Bisnisnya di Chicago. Dia sebagai pengacara sukses juga. Chicago mengalami kebakaran yang luar biasa sehingga hampir semua asetnya terbakar. Sudah bisa bayangkan. Setahun kemudian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, singkat ceritanya beberapa tahun kemudian saudara, dia terus berjalan bersama dengan istrinya, dianugerahi 4 orang anak perempuan. Sembari dia membangun bisnisnya kembali, menapaki karirnya kembali sebagai pengacara. Suatu ketika saudara mungkin pernah mendengar seorang penginjil bernama D.L. Moody. D.L. Moody pada saat itu. Dipakai Tuhan luar biasa. Nah saudara yang dalam Tuhan, D.L. Moody, kalau tidak salah waktu itu ngadain seminar. Kalau dulu seminar nggak seperti sekarang. Sekarang seminar Zoom, seminar YouTube, seminar pakai link saudara ya kan. Kalau dulu enggak, harus datang orangnya. Dan seminar rohani itu jarang sekali. D.L. Moody adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan kuasa Tuhan ada dalam kehidupannya. Lalu dia berkata begini, ayo kita berangkat yuk. Dengerin seminarnya D.L. Moody. D.L. Moody. Dan banyak sekali orang Kristen juga dari Chicago yang ikut bersama-sama berlayar. Singkat ceritanya mereka mau berangkat. Ternyata Horatio ini dia mendapat sebuah pesan. Dia tidak bisa berangkat karena ada deal bisnis yang harus diselesaikan. Sehingga dia berkata begini kepada istrinya, kamu dulu yang berangkat bersama dengan anak Tuhan yang lain. Aku suka cita kok. Kamu bisa berkumpul dengan mereka dan nanti di sana juga dalam seminar. Kalau tidak salah waktu itu di Skotlandia atau di mana gitu saudara ya kan. Seminarnya itu kamu bisa dibangkitkan iman kamu juga gitu. Bersama dengan anak-anak kita. Silahkan berangkat duluan aja. Saudara yang dalam Tuhan, Horatio tinggal di Chicago, menyelesaikan bisnisnya. Dan kemudian saudara beberapa hari kemudian terdengar kabar. Kapal yang ditumpangi oleh istri dan keempat anaknya tenggelam sampai ke dasar laut. Lalu zaman dulu cuman ada telegram. Ada telegram. Dia menerima telegram. 2 kata saja dalam bahasa Indonesia. Selamat sendirian. Artinya apa? 4 anaknya tewas tenggelam ke dasar laut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ada kedukaan yang luar biasa yang dialami oleh Horatio pada saat itu. Dan dia melakukan berlayar untuk melakukan perjalanan menjemput istrinya. Ketika dia berada di kapal tersebut, dia sambil merenung dan melihat ke samudera, ke laut yang luas yang telah menelan 4 orang anaknya saudara. Dengan hati yang tentunya rasa duka yang luar biasa. Tetapi justru disitulah dia menulis sebuah lagu. It's well with my soul. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia digunakan damai sejahtera di hatiku. Damailah, damailah hidupku. Saudara pernah mendengar lagu itu? Itu ref, bagian refnya saja. Na 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 na. Seperti itu lagunya. Judulnya It's Well. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau tanya sama saudara, apakah Horatio dan keluarganya mengalami perlindungan Tuhan? Mengalami? Dari sisi mana saudara bisa mengatakan mengalami perlindungan Tuhan?
Saudara yang kasih dalam Tuhan, secara fisik, secara jasmani, saudara, Horatio dan istrinya dan keluarganya tidak mengalami perlindungan Tuhan. Tapi dia mengalami perlindungan Tuhan seperti yang saudara katakan. Dari sisi apa? Imannya tidak gugur di tengah kesesakan, kedukaan, dan rasa sepertinya mau kehilangan pengharapan. Amin. Ada kalanya perlindungan Tuhan bukan hanya bersifat seperti yang kita mau. Ada kalanya perlindungan Tuhan bukan hanya menghindarkan kita dari penderitaan. Tapi ada kalanya perlindungan Tuhan justru ketika engkau melalui penderitaan, imanmu tetap tegak. Itulah perlindungan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Saya tahu gak mudah. Ketika kita melalui masa pandemik, saya nggak tahu adakah di antara keluarga saudara yang dipanggil Tuhan. Saudara tidak ketemu lagi dengan mereka. Hanya sekedar melihat sebentar langsung masuk dan mendengar kabar panggil oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak melindungi? Tapi kalau hari ini saudara tetap beriman kepada Tuhan, itulah perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terus kita lihat saudara satu contoh lagi. Ini adalah seorang yang saudara pasti kenal. Nick Vujicic. Seorang anak yang lahir tanpa kaki dan tangan. Saudara. Waktu dia masih bayi, dia gak ngerti apa-apa. Waktu dia masih bayi, dia masih happy, bisa tertawa. Tapi ketika dia sudah menjadi anak-anak, sudah mulai bisa melihat temannya berlari. Sudah mulai bisa melihat temannya bisa memegang dengan bebas. Sudah mulai bisa melihat teman-temannya bisa bergandengan tangan dengan bebas. Itu dia mulai melihat ternyata aku berbeda. Yang kedua, ketika dia masuk dalam pertemanannya saudara, dia sering dibully, dikatain saudara. Bahkan mungkin juga ada banyak orang berkata orang ini tidak bisa diharapkan. Apa masa depannya? Kita nggak ngerti. Karena kondisinya aja seperti ini. Saudara yang dalam Tuhan itu dia lalui bersama dengan orang tua yang selalu menguatkan dia. Selalu menguatkan dia. Tuhan punya rencana buat kamu. Tuhan punya rencana yang bagus buat kamu. Saya mau tanya. Apakah ketika dia dalam kandungan dan kelahirannya ada perlindungan Tuhan? Secara fisik gak ada. Dia lahir gak utuh. Tapi secara jiwa, hari ini dia menjadi pembicara internasional yang menguatkan banyak orang. Yang memberi inspirasi banyak orang-orang muda untuk bangkit dari kegagalan, kesukaran, dan kesesakan. Karena apa? Ada satu hal yang Tuhan berikan sebagai perlindungan. Apa itu? Pengharapannya di dalam Kristus tidak pernah pupus. Setuju katakan amin. Kalau hari ini engkau masih punya pengharapan, engkau masih punya iman, engkau masih punya keyakinan kepada Kristus, Tuhan sebenarnya melindungi imanmu. Jangan pernah tawar hati. Mari kita tundukkan kepala. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau hari ini mungkin saudara berkata, mana ada perlindungan Tuhan? Hidupku juga mengalami kok kesesakan. Hidupku juga mengalami yang namanya benturan, berbagai benturan. Tapi kalau hari ini engkau tetap mau dapat berseru dan datang kepada Tuhan, perlindungan Tuhan sebenarnya sedang berlangsung dalam hidupmu. Apa yang dia pelihara? Imanmu. Apa yang dia pelihara? Fokusmu kepada Tuhan. Apa yang dia pelihara? Pengharapanmu. Jangan tepis apa yang Tuhan pelihara dalam hidupmu. Hidupkan itu. Baik itu pengharapan, baik itu iman, baik itu keyakinan kepada Kristus.
Naikkan pujian ini refnya saja yang sebelum masuk firman Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Silakan dibantu oleh WL. Oleh kuasa darah-Mu. Saudara yang sepakat dengan firman Tuhan, pelan-pelan saudara boleh berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Ya Tuhan. Kasih-Mu, Oh Tuhan, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. sekali katakan, Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. tetap buka tanganmu di hadapan Tuhan. Alami perlindungan Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi. Perlindungannya ada dalam kehidupanmu. Biarlah Kasih-Mu tetap berani, bukan karena tidak takut, tapi karena kau percaya kepada Tuhan. Gunakan otoritas yang Tuhan berikan. Bahkan berserulah kepadanya. besar anugerah-Mu. Ya Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tetap buka tanganmu di hadapan Tuhan, saudara yang sepakat dengan firman hari ini. Saya undang hambanya yang diurapi, Bapak Pendeta Ishak, Bapak Gembala, berdoa untuk blessing umat Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada ibadah yang kedua ini. Tuhan, betapa Engkau terus menguatkan kami Tuhan. Kami diberikan pengertian bahwa seringkali kami menyangka perlindungan dari Tuhan adalah ketika semua keadaan baik-baik aja. Tetapi satu hal kami boleh menangkap bahwa perlindungan Tuhan adalah membuat kami tetap percaya di saat keadaan sedang mungkin tidak baik-baik saja Tuhan. Tetap percaya kepada Engkau, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana dahsyat di hari-hari kami ke depan. Bahkan Tuhan jagai kami senantiasa, sehingga membuat kami aman, terlindung, sukacita, damai sejahtera di setiap keadaan apapun. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Nathan Melcianya. Tuhan pakai pada ibadah yang kedua ini menjadi saluran-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi hikmat pengurapan Tuhan pasnya, ia dan seisi keluarganya. Dan setiap kami yang boleh mendengar, kami pulang gak sia-sia. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan iman yang bertumbuh meledak-ledak di dalam Engkau Tuhan. Bapak terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu saja. Setiap kita Bapak Ibu Saudara percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih nama Yesus. Puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih Pak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin.